kasih ya. Hari ini kita kembali ke pembelajaran bahasa Inggris. Di sini ucapkan terima kasih karena kalian sudah berusaha dengan susah payah untuk mengakses pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sinyal di Luwu Timur itu Masya Allah butuh perjuangan ya. Oke, baiklah Mrs. Tini, insya Allah hari ini akan membahas di yang ada pada buku kalian pada chapter 5 mengenai Will you come to my party? Oke, sebelum kita belajar, Miss ini akan menyampaikan poin-poin apa yang terdapat pada slide kali ini. Yang pertama, kita akan berdoa sebelum belajar, itu pasti. And then the second, ada nilai karakter yang ingin Miss ini sisipkan pada materi hari ini. Yang berikutnya adalah ada motivasi juga untuk kalian. Yang berikutnya mengenai materi kita, will you come to my party? Yang berikutnya conclusion, and then the last is praying after studying, berdoa ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa agar kita diberikan ilmu yang penuh dengan keberkahan oleh Allah. Wahid isnain salasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bagi kalian yang belum mandi, silahkan mandi. Bagi kalian yang belum sholat duha, pastikan setelah pembelajaran kalian sholat duha. Karena kita harus memastikan bahwa setiap hari ada peningkatan ibadah yang kita lakukan agar kita tidak menjadi golongan orang-orang yang merugi. Oke, pembelajaran nilai karakter itu pengamalannya setiap hari. Bisa kalian lakukan dimanapun dan kapanpun. Membantu orang tua itu salah satu contoh wujud pembelajaran karakter. Jadi sudah terimplementasikan, bisa membantu orang tua. Oke. Bisa berbuat baik, berkata sopan. Silahkan ya anak-anakku di kelas 8 agar tetap menjaga sikapnya. Kita tetap bersabar walaupun pembelajarannya hanya bisa dilakukan dari rumah. Insya Allah di bulan Januari akan ada berita baik yang sudah disampaikan ya oleh Pak Menteri melalui situs resminya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Wah, pasti semuanya akan senang ini menunggu bulan Januari. Bismillah ya. Oke. Dari Ibnu Qayyim Az-Zauziyah, tidak ada kenikmatan yang didapat dengan kenikmatan. Yang ada, nikmat didapat melalui pengorbanan dan kerja keras. Nah, bagi kalian semua yang sudah mendambakan nanti saya besarnya mau jadi seorang pilot, saya besarnya mau jadi seorang penghafal, saya besarnya mau meneruskan bisnisnya ibu saya. Ingat sayang nak ya, semua itu tidak didapat secara mudah. Semuanya pasti butuh pengorbanan dan kerja keras. Bisa kita bayangkan jika orang tua kita tidak belajar bersabar, tidak belajar berproses, misalnya untuk menjadi seorang businessman atau businesswoman, itu pasti harus pandai perhitungannya, pandai membaca peluang, pandai menyiasati keadaan. Bagaimana nih di situasi corona seperti ini, bisnisnya harus diapain. Nah, kalau ayah bunda kalian nggak pandai mencari alternatif cara berdagangnya, itu pasti bisnisnya akan goyang. Oke. Jadi bagi kalian yang sudah ada keturunan atau darah-darah pembisnis dari orang tuanya, ayo terus belajar karena sudah banyak sekali terjadi pergeseran. Kalau kita tidak belajar dan bekerja keras, maka kita akan tergeser oleh waktu. Mrs. Tini bisa angkat contoh yang paling fenomenal menurut Mrs. Tini ya. Contohnya adalah taksi. Dulu mungkin kalian sering lihat ya mobil taksi ya, ada Bluebird. Oke, seiring berkembangnya waktu,
Dulu itu Bluebird atau taksi dengan merek Bluebird itu begitu terkenal dan bahkan bisa kita temui di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu itu sudah mulai menghilang. Kenapa? Karena Bluebird sudah tergeser oleh para ojek online seperti Gojek dan lain sebagainya. Kenapa? Ayo dipikirkan sendiri kenapa. Jadi jangan sampai kita terdisruption ya, tergeser, tergerus oleh zaman dan waktu. Kita harus berusaha bekerja keras agar tetap eksis. Oke ya. Oke, selamat hari Senin, selamat ceria, selamat belajar. Ingat, tanggal 7 Desember, insya Allah kita akan menghadapi ujian semester. Oke. Kalian pasti tahu dong YouTuber Ria Ricis adalah YouTuber wanita terbesar ya se-Asia Tenggara. Masya Allah, subscribernya mencapai 23 juta. Masya Allah. Sekarang kalau nggak salah 23,1, luar biasa. Dan itu bukan perjuangan yang ecek-ecek, yang receh, tapi dia butuh perjuangan yang luar biasa. Bahkan dia, seorang Ricis itu sudah saat ini sudah menikmati hasil dari perjuangannya tersebut. Dia harus melawan rasa kantuknya di malam hari setelah melaksanakan sholat hajat, harus editing video dan lain sebagainya. Dan apalagi dengan kita, jikalau kita ingin sukses, ingin berhasil, yakinlah bahwa kesuksesan itu tidak bisa diraih dengan begitu saja. Itu butuh perjuangan dan kerja keras. Oke, Ricis pernah berkata tuh, hal besar akan datang kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu bukan artinya diam saja menyerah pada keadaan ya. Sabar itu ketika kita dihadapi pada suatu masalah, kita berusaha mencari jalan keluar atas masalah tersebut. Misalnya, kita kesulitan mengalami pembelajaran matematika. Saya sabar aja deh, nanti ulangan berikutnya juga dapat 90, asalkan saya terus berdoa, sholat tahajud, puasa, rajin baca Quran. Itu memang baik dilakukan, tapi itu tidak sejalan dengan usaha yang harus kita tempuh. Jadi di samping ibadah yang tadi kita lakukan, kita juga harus tetap mencari solusi. Aduh, kenapa sih ini logaritma susah banget? Tanya ke Ustazah Reni. Seperti itu ya. Jika kalian menganggap bahasa Arab itu susah, kita tanya dong sama Ustazah Mira. Ustazah Mira, kenapa sih bagi Ustazah Mira bahasa Arab itu menyenangkan? Oke, jadi jangan, sabar itu bukan hanya diam saja menyerah pada keadaan. Oke, semangat ya. Oke, kita masuk ke pembahasan will you come to my party. Oke, kata will you sebenarnya sudah kita bahas di KD 3.3 ya. Di sini ada kata will. Setelah itu ditambahkan subjek, ditambahkan kata kerja pertama. Ingat ya, yang namanya model seperti will itu harus disandingkan dengan verb one, kata kerja pertama. Jadi kalau mau tanya, maukah kamu datang ke pestaku? Will you come to my party? Oke, yang harus kalian ingat, will pasangannya adalah verb one. Oke, kita lanjut ya. Oke, type of invitation. Jadi pernah dong kita semua dapat undangan, baik itu undangan ulang tahun, undangan pernikahan, undangan kelulusan, dan lain-lain. Oke, ada banyak banget jenis-jenis undangan. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada undangan ulang tahun yang disebut dengan birthday invitation. Ada undangan pernikahan disebut dengan wedding invitation. Ada lagi farewell party invitation, undangan perpisahan. Ada juga undangan akikah. Nah, tujuan pembuatannya suatu undangan itu adalah to announce, untuk announce. Announce itu mengumumkan. Jadi kalau mau bikin suatu acara diketahui orang-orang banyak dan dihadiri oleh orang banyak, oleh publik gitu, jadi you should make an invitation, harus bikin undangan ya. Oke, Mrs. Tini akan bahas yang pertama. Jadi ungkapan yang biasanya digunakan untuk membuat suatu undangan. Yang pertama, misalnya, maukah kamu datang ke pestaku misalnya? Would you come to my party? Atau maukah kamu datang ke pesta akikah adikku? Would you come to my sister akikah party? Oke, kenapa kita menggunakan would? Kata would, kata might
itu adalah ungkapan yang polite, lebih sopan diungkapkan ketika kita mengundang seseorang. Kalau untuk mengundang teman sebaya itu bisa menggunakan will saja, cuman alangkah lebih baiknya karena kita menganggap dia orang yang kita hargai, untuk hadir di acara kita menggunakan kata would. Oke ya, itu supaya lebih sopan. Nah, kata would itu juga dibarengi dengan verb want. Atau kita bisa pakai poin yang kedua ini. Might you want to go along with us? Oke. Atau mau yang ketiga juga boleh. Would you run with me today? Jadi bukan would you run itu mau lari-lari dengan saya, bukan. Would you run with me today? Itu mau diajak pergi bareng. Oke. Atau kita pakai yang di bawah gitu, yang kayaknya lebih suka gitu ungkapannya. I would very happy if you come to my party misalnya. I would very happy. Ingat ya, pengucapan bahagia atau gembira itu happy. Kalau heavy itu artinya berat. Kalau bahagia gembira itu happy pakai p, use p, oke? Ini adalah beberapa contoh ungkapan ketika kita mengundang seseorang. Oke, ingat ungkapannya lebih sopan dan intonasinya, titik tekannya would you come. Oke, jadi maukah kamu, seperti itu ya. Oke, yang berikutnya kan undangan kan keputusannya ada di kita yang diundang. Itu mau di accepting atau di declining, mau diterima atau mau ditolak. Oke, berikut ini adalah beberapa contoh ungkapan ketika menerima undangan. That's very kind of you. Baik banget sih kamu. Atau we'd like, very glad to come to your party, gitu kan. Kami sangat senang untuk datang ke pestamu. Atau what a delight idea. Ide yang menyenangkan. Oke, jadi kalau ketemu kata what tapi tidak diakhiri dengan tanda tanya, itu adalah ungkapan untuk memuji ya. Jadi itu betapa, bisa gitu kan. Betapa kerennya ide itu gitu kan. Atau dibalas dengan ungkapan with the greatest pleasure. Oke, itu ungkapan untuk menerima undangan. Atau yang lebih umum, itu menggunakan thank you very much for inviting me. Terima kasih ya udah undang saya. Oke. Atau yang pendek aja deh, jawabannya yang singkat gitu. Yes, obviously. Atau sure, I'm coming. Seperti dia dong, saya mau datang gitu kan. Oke, itu beberapa contoh ungkapan untuk menerima undangan. Oke, yang poin ketiga kita akan bahas mengenai ungkapan untuk menolak undangan. Biasanya kalau kita diundang kan tidak sepenuhnya kita bisa datang ya. Kadang ketika kita diundang ada acara lain yang harus kita hadiri. Atau kita punya kesibukan lain seperti itu. Jadi kita bisa menolaknya dengan cara yang santun. Misalnya, I'm very sorry, I don't think I can go. Saya minta maaf banget nih, saya rasa saya nggak bisa pergi gitu kan. Atau I'd like to but saya mau hadir but ada butnya, ada tetapinya. Ini bikin dia berat, kita jelaskan. I'd like to but I must help my mom. Saya harus nolong ibu saya. Oke. Atau I'd like to but I have another invitation, tapi saya punya undangan yang lain gitu kan, yang lebih dulu diundang daripada undangan yang kedua. Atau kalau misalnya kita nggak bisa janji nih, kita bisa ungkapkan I'm afraid I've already promised. Oke, saya udah janji gitu kan sama siapa gitu kan. Atau enggak, kita bisa pakai juga dengan mengucapkan terima kasih ya sudah ngundang saya atau ngajak saya, tapi sebutin di alasannya. Thank you for asking me, but I have to go to Makassar on the date, gitu kan. Saya mau pergi saya terima kasih sudah diundang saya gitu, tapi saya nggak bisa, saya harus ke Makassar pada tanggal tersebut. Atau unfortunately I can't go there.
ya ampun sayang banget saya nggak bisa pergi ke sana dan lain sebagainya. Ingat ya, kalau ungkapan tidak bisa mengundang, ungkapan untuk membalas, kita tidak bisa datang pada undangan tersebut, itu tetap diucapkan secara santun ya, agar yang undang itu nggak nyesel, ih songong banget sih udah diundang malah jawabannya kayak gitu ya. Jadi tetap jaga adab. Ingat ya, adab itu lebih di atas daripada ilmu. Atau pakai ungkapan yang terakhir, I wish I could, saya harap saya bisa, but ternyata nggak bisa nih. I wish I could, but I have to accompany my mom to a doctor, to see the doctor. Saya mau, tapi saya harus temenin ibu saya ke dokter. Oke, selesai deh materi kita hari ini. Oke, jadi dalam sebuah undangan itu kita bisa menolak atau menerimanya. Kalau kita menolaknya tetap diungkapkan dengan ungkapan yang sopan ya, dengan cara yang seperti sudah Mrs. Dini ajarkan, ditambahkan alasannya kenapa. Oke, kita masuk pada tugas kalian hari ini. Oke, Mrs. Dini ingin kalian membuat simple dialog atau percakapan singkat untuk mengundang seseorang. Jadi silahkan use your imagination, gunakan imajinasi kalian. Situasinya dibuat sendiri, misalnya kalian lulus kuliah gitu kan. Terus kalian mengundang teman spesial kalian untuk hadir di kelulusan kalian tersebut. Kalian ungkapin deh di situ ya. Oke, percakapannya tadi, dialognya bisa dibuat dalam bentuk video atau teks dialog yang kalian tulis. Setelah itu dikirim deh, bisa dikirim melalui Google Classroom. Semoga hari ini jaringannya baik-baik saja ya. Tapi kalau seandainya jaringannya bermasalah, silahkan kalian bisa kirim melalui Messenger ataupun WhatsApp. You can take my number on your Guardian class. Jadi silahkan kalau mau kirim melalui WhatsApp bisa tanya wali kelasnya ya nomornya Mrs. Tini, atau boleh dikirim di Facebook Mrs. Tini di tag. Oke, nanti kalian buat video sama siapa di rumahnya, with your brother or your sister, and then record it, direkam, and then send it to me, kirim ke Mrs. Tini ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Miss ini ucapkan terima kasih. Miss ini mohon maaf bila ada yang salah dalam penyampaian Miss ini hari ini. Kita cukupkan dengan beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ingat, yang tadi belum salat duha, silakan salat duha ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.